Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Lestari dari tingkat 4A. Di sini saya akan memaparkan hasil praktikum pelestarian sumber daya lahan pertanian berkelanjutan terhitung dari bulan Januari hingga Februari 2021. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada Ibu Dina selaku dosen mata kuliah pengampu 1 dan juga Ibu Titis selaku dosen mata kuliah pengampu 2. Langsung saja untuk slide selanjutnya. Nah, di slide kedua ini ada hasil dan pembahasan selama saya melakukan praktikum dan juga melaporkan hasil praktikum. Ada 3 poin yang menjadi landasan saya untuk memaparkan hasil praktikum tersebut. Yang pertama ada evaluasi sumber daya lahan, yang kedua ada status daya dukung lahan, dan yang ketiga ada pencemaran dan degradasi lahan. Next, selanjutnya itu ada untuk slide ketiga ini saya akan membahas poin pertama dari evaluasi sumber daya lahan. Di slide selanjutnya ini ada tabel 2 kelas kesesuaian lahan tanaman ubi kayu dari hasil praktikum saya. Ini dilihat dari data monografi dan juga kelas kesesuaian lahan yang pernah diteliti sebelumnya oleh pihak peneliti dari kelurahan tersebut, yang mana saya olah kembali data-data tersebut, yang dari hal ini ada 4 poin yang menjadi landasan bahasan saya. Yang pertama adalah berdasarkan hasil identifikasi yang telah saya lakukan pada lahan tanaman ubi kayu, baik secara langsung di lapangan maupun dalam perolehan data, didapatkan 2 faktor pembatas berupa KTK liat dan pH tanah yang masuk ke dalam kategori kelas kesesuaian lahan cukup sesuai atau S2NR. Berdasarkan data sekunder yang telah didapatkan saya, tanah bertekstur agak halus. Hal ini ditunjukkan dengan persentase kandungan pasir 38,53%, debu 25,84%, dan juga liat 35,63%. Sehingga menurut kriteria dari Jainuddin dan kawan-kawan tahun 2000 termasuk ke dalam kelas kesesuaian lahan sangat sesuai atau S1. Selanjutnya, nilai pH tanah pada lahan sebesar 4,96 sehingga berdasarkan kriteria termasuk kelas kesesuaian lahan S2. Selanjutnya, poin keempat yaitu untuk menaikkan pH dari 4,96 menjadi 6,1, maka dibutuhkan penambahan kapur pertanian sebanyak 1,15 ton per hektar. Berikut adalah 2 gambar yang saya sudah identifikasi lebih awal, yaitu dari kondisi dan tekstur tanah dan juga kondisi perakaran tanaman singkong. Dari sini kita mengetahui bahwa tanaman singkong masih mampu memberikan hasil pada kondisi tanah yang masam dengan tingkat kesuburan yang rendah. Untuk tanah-tanah dengan kandungan bahan organik atau kadar liat tinggi mempunyai KTK lebih tinggi daripada tanah dengan kandungan bahan organik rendah atau tanah-tanah berpasir. Besar kecilnya KTK tanah dipengaruhi oleh reaksi tanah, struktur atau jumlah liat, jenis mineral, bahan organik, pengapuran, dan pemupukan. Yang kedua yaitu status daya dukung lahan. Ada 3 pokok bahasan dalam status daya dukung lahan, yaitu perhitungan dan analisis ketersediaan lahan. Yang kedua ada perhitungan dan analisis kebutuhan lahan, serta yang ketiga adalah status daya dukung lahan.
Dalam bab selanjutnya yaitu status daya dukung lahan. Yang pertama yaitu perhitungan dan analisis ketersediaan lahan. Ada 3 tabel yang akan saya jelaskan. Untuk tabel 4 yaitu produksi aktual komoditi ubi kayu dengan produksi 429.000 kilo. Sedangkan untuk tabel 5 harga satuan komoditi ubi kayu yaitu 4.00 per kilo atau 4.000. Tabel 6 hasil perhitungan nilai produksi yaitu 1.716.000. Dalam praktikum ini, produktivitas beras di Kelurahan Mekarwangi diperoleh dari data Kota Bogor yaitu sebesar 5.358 kilo per hektar per tahunnya. Sedangkan nilai produksi komoditi diperoleh dengan cara mengalihkan produksi aktual dengan harga komoditi. Berdasarkan tabel nilai produksi, pada komoditi yang paling tinggi yaitu ubi kayu dengan nilai produksi tersebut. Nilai produksi komoditi ini dipengaruhi oleh produksi aktual dan harga tiap komoditi. Semakin tinggi produksi aktual dan harga, maka semakin tinggi pula nilai produksi yang dihasilkan. Demikian juga sebaliknya. Nah, untuk perhitungan ketersediaan lahan mengacu pada rumus ketersediaan lahan. Adapun perhitungannya yaitu SL 1.716.000.000 per 8.000 dikali 1 per 5.358 yang hasilnya yaitu 40,0335936 hektar. Jadi kesimpulannya yaitu ketersediaan lahan di Kelurahan Mekarwangi adalah 40 hektar. Yang kedua yaitu perhitungan dan analisis kebutuhan lahan. Ada 2 yaitu kebutuhan lahan untuk hidup layak. Seperti yang telah diketahui, produktivitas beras di Kota Bogor adalah 5.358 kilo per hektar per tahunnya. Untuk hasil dari kebutuhan lahan untuk hidup layak yaitu 0,186 hektar per orangnya. Jadi kebutuhan lahan untuk hidup layak di Kelurahan Mekarwangi atau Desa Mekarwangi ini adalah 0,186 hektar per orang. Sedangkan kebutuhan lahan sesungguhnya yaitu berdasarkan jumlah penduduk dari data monografi Kelurahan Mekarwangi yaitu sebesar 29.803 orang, sedangkan kebutuhan lahan untuk hidup layak berdasarkan hasil perhitungannya yaitu 0,186 hektar per orang. Jadi kesimpulannya yaitu diperoleh kebutuhan lahan 5.543,35 hektar. Nah, untuk selanjutnya itu status daya dukung lahan. Nah, berdasarkan hasil perhitungan yang sudah saya hitung, ketersediaan lahan SL yaitu 40,0335936 hektar. Sedangkan nilai kebutuhan lahan atau DL adalah 5.543,35 hektar. Dengan demikian diperoleh nilai SL lebih kecil daripada DL dan daya dukung lahan dinyatakan defisit atau terlampaui. Dari hasil perhitungan daya dukung dengan menggunakan konsep perhitungan, Kelurahan Mekarwangi atau Desa Mekarwangi ini mempunyai status daya dukung lahan yang defisit terhadap penduduk yang tinggal di Mekarwangi. Dapat dikatakan bahwa kebutuhan akan lahan di Kelurahan Mekarwangi lebih besar dari ketersediaan lahan di Kelurahan Mekarwangi. Di sisi lain, pertambahan penduduk yang terus meningkat akan memicu penurunan kapasitas daya dukung lahan dan menyebabkan daya dukung lahan menjadi defisit. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu bahasan dari pencemaran dan degradasi lahan. Di hasil identifikasi dan penelusuran, ada 4 poin yang menjadi landasan saya untuk membahas terkait dengan pencemaran dan degradasi lahan. Yang pertama adalah risiko dalam pemanfaatan ruang. Yang kedua adalah tingginya tingkat pencemaran lingkungan. Yang ketiga adalah pengelolaan sampah yang belum terpadu serta perubahan iklim mikro.
Dari sini dapat saya simpulkan, maka dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak agar sasaran pembangunan nasional tersebut dapat terwujud. Sarana drainase berkurang karena adanya endapan dan sampah. Hal ini juga diperparah lagi dengan kebiasaan masyarakat yang masih sering membuang sampah langsung ke sungai. Timbulan sampah juga merupakan permasalahan pelik yang dihadapi di daerah Mekarwangi dan di Kecamatan Tanah Sareal. Pengelolaan sampah belum optimal, timbulnya sampah yang cukup besar, serta sarana-prasarana pengangkutan sampah yang belum memadai. Pembuangan sampah secara rutin setiap hari ke TPA merupakan bentuk pengisian kembali, baik secara infiltrasi maupun per lokasi, merupakan penyebab pencemaran air yang sangat besar, terutama air tanah dangkal maupun air sumur gali, sehingga perlu penanganan serius. Sistem pengelolaan sampah berbasis 3R merupakan faktor yang sangat penting dalam pengurangan volume sampah. Nah, selanjutnya ini ada beberapa dokumentasi yang bisa dilihat di layar kaca masing-masing. Ada pencemaran lingkungan serta degradasi pada lahan singkong lingkup Mekarwangi. Sebenarnya upaya apa sih yang harus kita lakukan dalam mengurangi sampah-sampah yang ada di lingkup daerah Mekarwangi? Sebenarnya sudah ada program-program yang telah dilakukan oleh Kota Bogor dan juga kecamatan-kecamatan di lingkup Kota Bogor. Tetapi untuk realisasinya masih kurang diperhatikan oleh masyarakat. Alangkah lebih baiknya jika masyarakat sendiri yang harus lebih antusias dan juga lebih peduli terhadap lingkungan sekitar untuk dapat mengurangi pencemaran baik lingkungan, lingkungan fisik, lingkungan sekitar, dan juga dalam mengurangi degradasi pada lahan. Selanjutnya yaitu mengulas video. Yang pertama yang akan saya ulas yaitu kelola sampah jadi produk bernilai guna dengan mesin Musayama. Bapak Kemal Pasha berharap bahwa meskipun Musayama bisa digunakan bersamaan dengan pengelolaan sampah secara zonasi, jika ada TPST yang menampung 10.000 rumah tangga saja, maka masalah sampah di hulu bisa segera terselesaikan dan tidak membebani tempat penampungan akhir TPA. Yang perlu ditingkatkan adalah efisiensi sistem yang mendorong warga untuk dapat memilah sampahnya secara mandiri sejak dari rumah. Video kedua selanjutnya yaitu in-depth bab baru reklamasi Jakarta. Dari simpulan video tersebut yaitu reklamasi pantai bukanlah barang yang haram bagi negara yang melakukan karena kekurangan lahan, tapi semua harus dilakukan dengan proper berdasarkan landasan hukum, transparan, punya AMDAL, dan juga jelas peruntukannya. Selanjutnya yaitu video ketiga dari rehabilitasi hutan dan lahan BPDASHL ke tahun 2009. Jadi dari sini dapat saya simpulkan bahwa harapan mereka setelah ada kegiatan RHL ini berlangsung adalah terwujudnya hulu das yang sehat bermula dari kawasan hutan yang harus kita kembalikan. Banyak yang sudah komitmen terhadap kawasan hutan, namun sebagian besar belum berkomitmen. Jadi berharap bahwa sadar dan semuanya berkomitmen, baik di hutan-hutan, kembalikan kegiatan hutan kita dan kini dapat mensejahterakannya. Terima kasih banyak, cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Mohon maaf bila penjelasan dan juga cara berbicara saya masih kurang dapat tercerna dan juga kurang dapat bisa dimengerti. Mohon maaf dan mohon juga untuk koreksiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.